things could be very bad for us. For us? For Mexico, I mean. What about Quinlan, Sergeant? What's he done? I guess that's my father. You know what's wrong with you, Mr. Grandy? You've been seeing too many gangster movies. Your future is all used up. Are you telling me you never planted any evidence, Sergeant? Who was the boss, the cop or the law? Anything more you want to say, Vargas? Selamat datang di Cine Maru. Film kali ini adalah film Orson Welles favoritku yang judulnya Touch of Evil. Suatu malam di perbatasan Amerika dan Meksiko, ada mobil meledak yang langsung ngebunuh pengendaranya, Rudy Lineker sama pacarnya. Di lokasi kebetulan ada Miguel Vargas sama istrinya, Suzy, yang lagi honeymoon. Vargas adalah seorang jaksa di Meksiko dan dia jadi penasaran sama kasus ini. Tim polisi dari Amerika pun sigap mulai menyelidiki yang dipimpin oleh Kapten Hank Quinlan sama asistennya, Pete Menzies. Miguel Vargas sendiri sebenarnya juga ada kasus yang minggu depan akan sidang di Meksiko. Keluarga dari tersangka di kasus itu sekarang sedang berusaha ngeintimidasi Vargas dan Suzy. Pimpinannya adalah si Uncle Joe Grandy. Agar Suzy selamat dari intimidasi keluarga Grandy, Vargas nyembunyiin Suzy ke sebuah motel yang jauh dari kota. Tapi tanpa sepengetahuannya, ternyata motel itu adalah milik keluarga Grandy juga. Sementara itu, saat Vargas ngikutin proses penyelidikan Hank Quinlan, ia menemukan bahwa si Hank selama ini sering menanamkan barang bukti untuk nangkap penjahat. Dari awal, Hank emang mencurigai Sanchez, suami dari anak perempuan Rudy yang mobilnya meledak. Dan Vargas memergoki Hank menaruh dinamit di kamar Sanchez agar pria Meksiko tersebut ditangkap. Udah deh, situasi udah jadi chaos setelah itu. Touch of Evil tuh gimana ya? Dia film noir yang ada feeling kayak graphic novelnya dan kayak mimpi juga. Nggak berusaha ngejar realisme, tapi tetap berpegang sama kebenaran. Dan itu yang aku suka dari sebuah film. Tiap frame dan tiap blocking selalu artistik dan berarti. Selalu ada perhelatan antara gelap dan terang, hitam dan putih, dan tentunya jahat dan baik. Even ya, kejadian cerita yang di perbatasan sebenarnya simbolisme dari tema film ini juga. Miguel Vargas kan karakternya yang lebih straight shooter sesuai aturan. Sementara Hank Quinlan lebih bermain di area yang abu-abu. Terserah pakai cara apapun, yang penting penjahatnya ketangkep. Kalau orang bilang sih karakternya Orson Welles itu stealing the show ya. Menurutku sih enggak. Karena emang inti utamanya cerita ini adalah perhelatannya si Hank Quinlan tersebut. Sementara karakter Vargas itu tujuannya adalah untuk perwakilan dari penonton. Sama kayak film-filmnya Orson Welles yang lain, cerita pembuatan film ini gak kalah seru dari cerita di filmnya. Yang studio tiba-tiba nge-reshoot sendiri lah, editornya ngedit abis-abisan tanpa sepengetahuan Orson lah, atau studio yang kaget pas lagi ngecek dailies karena baru tahu kalau ada aktris sekaliber Marlene Dietrich yang tiba-tiba muncul jadi pemain pendukung. Aku mau ngerekomendasiin film Orson Welles yang lain, yaitu The Trial. Kalau ini feeling sepanjang film bukan kayak mimpi lagi, tapi udah kayak anxiety dream. Selain Orson Welles ngerubah karakter K dari yang asli buatan Kafka jadi gak sepasif di bukunya, dia juga ngerubah endingnya, paling gak dari segi motivasinya. Dan menurut aku pribadi itu jadi lebih menarik. Oke, sesama movie lovers, thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai jumpa di Cine Maru episode selanjutnya. Bye bye.